Halo semuanya, perkenalkan saya Radhika Tambunan. Saya dari kelas AKP 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai profesi CPA. Kita langsung ke penjelasannya ya. CPA. Yang pertama yaitu kantor akuntan publik atau yang disingkat dengan KAP. Kantor akuntan publik atau KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Bidang jasa KAP meliputi yang pertama, jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas laporan informasi keuangan pro forma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya. Yang kedua, jasa non-atestasi yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi keuangan dan manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. Dan tentang kegiatan kantor akuntan publik. Kegiatan pada kantor akuntan publik selain menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan asuransi lainnya, KAP biasanya juga memberikan jasa-jasa tambahan yang meliputi pertama, jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Sebagian klien kecil ini tidak memiliki personal atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak akuntansi guna membuat daya jurnal dan buku besarnya. Dengan demikian, KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Yang kedua, ada jasa perpajakan. KAP menyiapkan SPT pajak korporasi dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan yang mungkin mencakup pajak bumi dan bangunan, pajak hadiah, perencanaan pajak, serta aspek-aspek lain dari jasa perpajakan. Yang ketiga, ada jasa konsultasi manajemen. Kebanyakan KAP memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya mengoperasikan bisnis secara lebih efektif. Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat manajemen. Kantor akuntan publik terdapat yang mempengaruhi struktur organisasional semua KAP. Yang pertama yaitu kebutuhan akan independensi dari klien. Independensi memungkinkan auditor tidak bisa dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Kompetensi memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasa lain secara efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Beberapa struktur organisasi memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota KAP berhubungan dengan meningkatnya biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Bagi KAP, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan atau proprietorship merupakan kantor dengan pemilik tunggal. Namun dalam tahun-tahun terakhir, bentuk organisasi ini memiliki kewajiban yang lebih terbatas dibanding dengan organisasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh resiko tuntutan hukum yang meningkat. Selanjutnya ada persekutuan umum atau general partnership, merupakan bentuk organisasi dengan banyak pemilih. Struktur organisasi ini semakin kurang populer karena tidak menawarkan perlindungan hukum tertentu kepada anggotanya. Yang selanjutnya ada korporasi umum. Korporasi umum memiliki keunggulan di mana para pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sampai sebatas investasi mereka dalam korporasi itu. Namun sebagian besar KAP tidak diorganisasikan dalam bentuk ini karena kebanyakan negara melarangnya. Yang keempat ada korporasi profesional atau professional corporation atau disingkat dengan PC, memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham. Yang selanjutnya ada limited liability company atau LLC, menggabungkan atribut-atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan persatuan umum. LLC memakai struktur dan dikenai pajak seperti persekutuan umum, tetapi para pemiliknya memiliki tanggung jawab pribadi yang terbatas yang mirip dengan kewajiban dalam korporasi umum. Yang keenam ada limited liability partnership, dimiliki oleh satu atau lebih partner. Struktur dan pajaknya sama seperti persekutuan umum, namun para partner dalam LLP secara pribadi ikut bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan, tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain yang berada di bawah supervisi mereka. Ini ada tingkat staff yang mempengaruhinya. Yang pertama ada asisten staff, di mana
Asisten staf harus memiliki pengalaman rata-rata 0-2 tahun dengan tanggung jawab melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terperinci. Yang kedua, ada tingkat auditor senior atau penanggung jawab dengan pengalaman 2-5 tahun dengan tanggung jawab utama mengordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit termasuk mengawasi dan menelaah pekerjaan staf. Yang ketiga, ada tingkat staff manager. Pengalaman rata-rata 5-10 tahun dengan tanggung jawab membantu penanggung jawab merencanakan, mengelola audit, menelaah pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang sama. Dan yang terakhir adalah tingkat staff partner. Dengan pengalaman rata-rata 10 tahun ke atas dengan tanggung jawab utama yaitu menelaah keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Seorang partner adalah pemilik KAP dan karenanya mengemban tanggung jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien. Sifat hierarki KAP akan membantu meningkatkan kompetensi individu-individu di setiap tingkat audit, mengawasi dan mereview pekerjaan individu lain yang berada pada tingkat di bawahnya dalam struktur organisasi yang telah saya sebutkan. Sarbanes-Oxley Act dan Public Company Accounting Oversight Board. Sebelum diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act, Auditing Standards Board atau ASB dari AICPA menetapkan standar auditing untuk perusahaan terbuka dan perusahaan swasta. Sekarang PSAOB bertanggung jawab atas standar auditing untuk perusahaan terbuka, sedangkan ASB terus menyediakan standar-standar auditing bagi perusahaan swasta. Berikutnya, Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission atau disingkat dengan SEC adalah badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Securities Act tahun 1993 mengharuskan sebagian besar perusahaan yang berencana menerbitkan sekuritas baru kepada masyarakat agar menyerahkan laporan registrasi kepada SEC untuk disetujui. Securities Exchange Act tahun 1934 memberikan perlindungan tambahan dengan mengharuskan perusahaan publik dan lainnya untuk menyerahkan laporan tahunan yang terinci kepada komisi ini. Komisi ini lalu memeriksa lengkapnya dan memadainya laporan tersebut sebelum mengizinkan perusahaan menjual sekuritasnya melalui bursa saham nantinya. Para akuntan publik atau CPA mendapat lisensi dari negara bagian tempat mereka berpraktik, tetapi ada pengaruh yang cukup besar terhadap mereka dari organisasi profesi nasional, yaitu American Institute of Certified Public Accountants atau disingkat dengan AICPA. AICPA menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta akuntan praktis lainnya. AICPA memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan membuat aturan dalam 5 bidang utama berikut ini. Yang pertama, standar auditing. Auditing Standards Board atau ASB bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan atau keputusan mengenai permasalahan auditing bagi semua entitas selain perusahaan terbuka. Pernyataan ASB itu disebut Statement on Auditing Standards atau SES. Standar yang kedua ada standar kompilasi dan review. Accounting dan Review Service Committee bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan swasta yang tidak diaudit. Yang ketiga ada standar atestasi lainnya. Statement on Standards for Attestation Adjustment memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugasan atestasi. Yang keempat ada standar konsultasi. Management Consulting Service Executive Committee mengeluarkan pernyataan mengenai jasa konsultasi. Jasa ini berbeda secara fundamental dari jasa atestasi, di mana akuntan publik memberikan laporan mengenai suatu asersi yang merupakan tanggung jawab pihak lain. Dalam jasa konsultasi, akuntan publik mengemban tanggung jawab mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang dikemukakan kepada klien, bukan sekedar membuat laporan mengenai asersi.
Yang selanjutnya ada kode perilaku profesional. Komite on Professional Ethics dalam AICPA menetapkan peraturan perilaku yang wajib dipenuhi para akuntan publik. Standar auditing yang berlaku secara umum. Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membentuk auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Di sini tiga standar auditing yang berlaku. Yang pertama adalah standar umum. Di standar umum menekankan kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor. Yang pertama ada pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai. Standar umum yang pertama biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sering dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada independensi sikap mental. Code of Professional Conduct dan SAS menekankan kebutuhan akan independensi. KAP diharuskan mengikuti praktik-praktik tertentu untuk meningkatkan kemungkinan independensi semua personal. Contohnya adalah ditetapkan prosedur menyangkut audit penting bila terjadi perselisihan antara manajemen dan auditor. Yang selanjutnya ada kecermatan profesional. Secara sederhana, auditor adalah profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama. Kecermatan mencakupi pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit. Selanjutnya ada standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Yang pertama ada perencanaan dan pengawasan yang memadai. Standar yang pertama mensyaratkan bahwa audit direncanakan secara layak untuk memastikan audit itu memadai dan para asisten diawasi sebagaimana mestinya. Pengawasan sangat penting dalam auditing karena sebagian besar pekerjaan lapangan dilakukan oleh anggota staf yang kurang berpengalaman. Yang selanjutnya adalah memahami entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal. Untuk melakukan audit secara memadai, auditor harus memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman ini dapat dilakukan auditor untuk membantu mengidentifikasi risiko bisnis yang signifikan yang dihadapi klien serta risiko adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, untuk mengaudit sebuah bank, auditor harus memahami sifat operasi bank itu, peraturan federal dan negara bagian yang berlaku pada bank-bank, serta risiko yang mempengaruhi akun-akun penting misalnya cadangan kerugian pinjaman. Yang terakhir ada bukti yang mencukupi dan tepat. Kebutuhan tentang berapa banyak dan jenis bukti apa saja yang harus dikumpulkan dalam keadaan tertentu membutuhkan pertimbangan profesional. Sebagian besar buku ini berkaitan dengan pembahasan tentang pengumpulan bukti serta keadaan yang mempengaruhi jumlah dan jenis bukti yang diperlukan. Selanjutnya ada standar pelaporan. Keempat standar pelaporan GAAP mengharuskan auditor menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapan informatif. Standar pelaporan juga mensyaratkan bahwa laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu Statement on Auditing Standards. Standar auditing yang berlaku umum atau GAS masih terlalu umum untuk memberikan pedoman yang berarti, sehingga auditor beralih ke SIS yang diterbitkan ASB sebagai pedoman lebih khusus. Standar Auditing International. International Standards on Auditing dikeluarkan oleh International Auditing Practice Committee dari International Federation of Accountants. IFAC adalah organisasi profesi akuntansi sedunia dengan 163 organisasi anggota di 125 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. IAPC
berupaya meningkatkan keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait di seluruh dunia dengan mengeluarkan persyaratan mengenai berbagai fungsi audit dan atestasi serta dengan mendorong penerimaannya di seluruh dunia. Selanjutnya kita membahas tentang pengendalian mutu. Bagi sebuah KAP, pengendalian mutu terdiri atas metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Metode-metode ini meliputi struktur organisasi KAP itu serta prosedur yang ditetapkannya. Sebagai contoh, suatu KAP memungkinkan memiliki struktur organisasi yang menjamin dilakukannya review teknis atas setiap penugasan oleh partner yang ahli dalam industri klien. Terdapat unsur pengendalian mutu. Yang pertama ada independensi, integritas, dan objektivitas. Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka. Yang kedua, manajemen kepegawaian. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberikan KAP kepastian yang wajar bahwa yang pertama, semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten. Yang kedua, pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang sudah memadai. Yang ketiga, semua personel ikut dalam pendidikan profesi berkelanjutan untuk menambah skill mereka. Yang keempat, ada personel yang terpilih untuk promosi kenaikan jabatan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya ada penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi yang profesional. Yang selanjutnya ada kinerja penugasan konsultasi. Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personal penugasan memenuhi standar profesi dan berlaku persyaratan peraturan dan standar mutu itu pada KAP sendiri. Yang terakhir ada pemantauan prosedur. Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif. Contohnya, partner bagian pengendalian mutu harus menguji prosedur pengendalian mutu setidaknya setahun sekali untuk memastikan kepatuhan kantor akuntan publik. Intinya, baiklah sekian penjelasan saya mengenai profesi CPA. Jika ada saran dan kritik yang membangun, saya sangat menerima. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.